Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ainur Hasanah, CGP Angkatan 4 dari SDN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan coaching di kasus 2. Kasusnya seorang anak, maaf ya ini saya tidak melihat teks dari kasus itu, hanya ingat secara singkatnya. Pada kasus 2, seorang anak di kelasnya itu diabaikan atau sering disindir oleh gurunya karena tidak mengikuti les, kemudian nilainya juga rendah. Di kelasnya dia selalu disindir dengan melihat ke arahnya, ke arah anak tersebut, disindir oleh gurunya itu karena tidak mengikuti les. Kemudian anak tersebut merasa diabaikan, kemudian merasa beda perlakuannya dari anak-anak lainnya terhadap dirinya gitu, beda dengan teman-teman di kelasnya. Pada kesempatan ini juga saya mohon maaf ya ke Pak Rahmat, saya memanggil Pak Rahmat dengan Nak Rahmat ya sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Baik, saya mulai ya. Yang saya gambarkan pada kasus 2 ini, saya melihat murid saya bernama Rahmat terlihat duduk termenung, kemudian melamun, seolah memikirkan sesuatu, dan saya respect untuk memanggil anak tersebut dan ingin mengajak berbicara untuk menggali ada masalah apa dengan Nak Rahmat itu. Baik, kita mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak Rahmat, boleh nggak nanti setelah selesai pelajaran Ibu ingin ngobrol dengan Nak Rahmat, punya waktu atau ada waktu untuk ngobrol sebentar setelah selesai pelajaran? Boleh aja, Bu. Tapi kenapa ya, Bu? Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa kok, hanya ingin berbicara aja. Ibu kan khawatir, Ibu kan kasihan, sayang juga sama Nak Rahmat. Kenapa Ibu lihat akhir-akhir ini Ibu lihat Nak Rahmat itu sering melamun di kelas, terus sering seolah-olah memikirkan sesuatu yang sangat dalam yang dipikirkan itu. Ada apa itu ya sebenarnya? Mungkin Nak Rahmat ada yang dipikirkan atau ada yang keinginan yang tidak tercapai yang menjadi memberatkan pikiran Nak Rahmat? Ada tidak ada ya? Ibu kok tahu ya? Memang saya lagi ini, Bu, lagi ada masalah, Bu. Boleh, Bu? Saya senang sekali, Bu, bisa ngobrol sama Ibu. Kapan ya, Bu? Nanti setelah selesai pelajaran Ibu ya, atau mau di kantin boleh, mau di kelas ketika sedang istirahat boleh, atau mau di ruang guru atau di tempat yang nyaman, misalnya di taman, terserah Nak Rahmat sendiri mau di mana biar enak berbicaranya. Kebetulan saya sekarang, Bu, lagi nggak ada ini, Bu, ada kegiatan. Nggak apa-apa, Bu, sekarang aja boleh, Bu? Boleh, silakan. Mumpung Ibu Ayo, ada Bu. juga ya. Mau di kelas atau di kantor, di ruang Ibu? Di kantin aja, Bu. Oh, boleh. Kita sambil ngopi-ngopi ya, biar Ibu yang traktir. Ya. Bener, Bu. Iya, Tenang, Bu, tenang saya. aja. Iya. Kan Ya, Bu, ayo. biar kamunya bisa lebih terbuka sama Ibu, apa masalah kamu itu ya. Iya, ayo, Bu. Ayo Siap, kita Bu, ke saya kantin senang. sekarang ya. Ya, ayo, Bu. Baik, silakan Nak Rahmat. Barangkali dari Nak Rahmat dulu
bisa berbicara masalah apa, ada masalah apa sebetulnya sehingga kamu itu sering kelihatan melamun, terus seperti berpikir sesuatu gitu. Ada apa sebenarnya, Nak? Bener Bu, saya teh akhir-akhir ini belajar tuh kurang fokus Bu di kelas itu. Pelajaran matematika Bu. Iya, Padahal saat saya tuh senang Bu belajar matematika. Tapi iya, sekarang itu kurang semangat belajar matematikanya. Gak tahu kenapa Bu ya. iya. Kenapa ya? Padahal ibu tahu kamu itu matematikanya bagus. Terus Ya Bu, di nilai saya pelajaran juga lain, Bu kecil. iya di pelajaran lain juga bagus. Itu yang ibu tahu gitu. Tapi kenapa sampai dapat masalah dengan guru matematika? Nilai matematika saya selalu kecil Bu sekarang Bu. Padahal Gitu ya. perasaan udah belajar Bu. Ya, Udah belajar, terus tapi kenapa nilainya kecil terus Bu. Jadi saya eh, putus asa Bu. kenapa putus asa? Ada masalah dengan guru matematikamu? Eh, Satu nggak nyaman mungkin Bu ya. Saya di kelas itu sekarang nggak nyaman. Jadi Iya. setiap belajar matematika itu guru gurunya ini Bu suka kayak nyindir-nyindir gitu Bu. Hmm, Kayak nyindir-nyindir gitu. Kenapa Ibu ya? Kena bis gitu. suka nyindir ya? Jadi Coba kayak nyindir-nyindir gitu. ceritakan coba sama ibu. Menyindirnya itu seperti apa dan mengapa kamu berpikir bahwa Bapak guru matematika itu suka menyindir kamu? Iya Coba pada cerita. saat saat pelajaran matematika Bu, Pak gurunya bilang kalau les matematika tuh penting, eh, Hmm, dan dengan ikut les itu bisa menambah menambah ini Bu, menambah pengetahuan Bu. iya. Terus, lalu Terus bagaimana? ini Bu, Ya, menurutmu bagaimana matematika itu penting tidak menurutmu? penting Bu, kan saya kan senang Bu belajar matematika, tapi pada saat belajar sama itu Pak gurunya kayak kalau matanya tuh lihat gitu ke saya Bu, kalau dia Mm-mm, ngejelasin les matematika itu. iya. Apa karena saya nggak ikut les ya Bu? Hmm, mungkin juga ya, karena nggak ikut les, jadi mungkin guru itu merasa, oh, ada yang aneh kenapa tidak ikut les itu. Kenapa kamu tidak ikut les matematika kalau menurutmu pelajaran matematika itu penting? Kenapa sampai tidak ikut les? Hmm, Menurut saya Bu nggak ada gunanya Bu ikut les matematika, nilai saya juga kecil terus, dikasih nilainya Hmm, kecil tuh padahal itu udah perasaan yang nggak kecil-kecil amat tuh Bu kalau ngerjain bisa, tapi nilainya kan selalu kecil terus gitu Bu. Jadi saya tuh iya, nggak ini, nggak semangat Bu. iya. Mungkin gurunya ini Bu ya sama saya eh nggak suka gitu sama saya karena nggak ikut les mungkin Bu ya. Oh gitu ya. Mungkin juga ya, tidak suka karena tidak ikut les mungkin juga. Jadi menurutmu, eee, kalau kamu sekarang diajak bicara, berbincang-bincang sama ibu ya tentang masalah kamu itu, apa ada tujuannya menurut Nak Rahmat itu setelah selesai bicara itu, apa yang diinginkan dari Nak Rahmat? Ya saya berharap Bu kalau ngobrol dengan Ibu saya bisa menemukan
solusinya Bu gimana supaya nilai saya tuh sekarang itu jadi bagus lagi Bu. Dan saya semangat lagi belajar matematikanya. Saya suka kepikiran Bu, jadi saya nggak fokus sekarang Bu kalau belajar tuh. Jadi ingin balik lagi tuh kayak dulu Bu. Iya. Nah, kalau seperti itu, apa menurutmu hambatan yang kamu temukan itu ya, hambatannya untuk kamu datang ke tempat les itu, apakah ada hal lain yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa datang ke tempat les? Eh, saya itu bukan ikut les 2 Bu ya, Oh matematika iya, bahasa bukan 2, saya ikut les bahasa saya sama orang tua dulu disuruh ikut les matematika iya, sama bahasa Inggris. iya, Eh, tapi saya pinginnya 2, tapi orang tua bilangnya yang lebih penting bahasa Inggris Bu. Makanya saya ikuti dulu mmm, kata orang tua dan matematikanya saya nggak ikut les Bu. Dan iya, jadwalnya kebetulan bentrok Bu. Ya jadi saya milih bahasa Inggris Bu. iya, iya, iya. Jadi kamu itu lebih memilih bahasa Inggris karena orang tua lebih mendukung gitu ya? Mungkin Iya Bu, gitu. orang tua kamu juga punya alasan kenapa lebih mendukung bahasa Inggris, mungkin karena, ada harapan di masa depan gitu ya dari orang tua Nak Rahmat itu. Dengan Iya, belajar bahasa takutnya Inggris gitu. itu nanti kamunya akan jadi apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, eee, menurut Rahmat nih ya, bagaimana caranya supaya kamu itu, bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi itu? Jadi ikut les bahasa Inggris bisa, matematika juga bisa gitu, supaya ada upaya gitu untuk bisa mengikuti les matematika. Bagaimana caranya coba? Eh, Pertama saya akan ngobrol Bu ke guru matematika. Bagaimana kalau saya ikut lesnya eh, waktu lesnya matematikanya di itu Bu, diundur supaya Iya, tidak bareng gitu. Eh, Kemudian saya juga akan bilang ke ibu saya mau ikut les matematika gitu Bu, seperti itu. Biar saya orang tua harapan orang tua bahasa Inggris saya ikut, yang saya matematika yang saya suka juga ikut Bu. Itu nah, Bu. iya, bagus kalau seperti itu ya, Nak Rahmat. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kamu membicarakan semua ini dengan ibu ya? Tadi sudah mengutarakan ingin ikut les bahasa Inggris, juga ingin ikut les matematika, kemudian akan mendekati, guru matematika supaya bisa mengatur jadwalnya. Nah, sekarang apa Mmm, yang, eee, akan kamu lakukan setelah pembicaraan ini? itu mungkin pertama kali saya, saya berniat untuk ikut les matematika. Saya akan langsung menghubungi Pak guru matematika Ya, untuk, meminta waktu lesnya yang, apa, supaya waktunya tidak berbarengan dengan waktu les bahasa Inggris saya. Kemudian iya, juga saya, meminta dukungan sama orang tua, untuk, saya bisa ikut les bahasa Inggris, les matematika, Bu. iya, bagus sekali ya, karena menurut Nak Rahma sendiri kedua-duanya penting kan ya? Iya, Bu. Eee, memang kita itu harus seperti itu ya, kita harus, berusaha semampu kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang ya. Situasi yang kamu hadapi itu memang, cukup rumit ya menurut Ibu.
karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan, yang kedua-duanya penting gitu ya. Tapi jika Ya, Bu. kamu dapat memanajemen waktu ya dengan baik dan mau terbuka, terus mengungkapkan apa yang menjadi masalah dengan guru matematika kamu itu, mungkin guru matematika kamu itu akan memahami, kemudian berusaha membuat jadwalnya itu dirubah mungkin ya, membuat jadwal ulang supaya kamu bisa mengikuti les matematika. Itu ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah setelah eh, apa ya, setelah kita ngobrol, kemudian mengetahui masalah kamu sendiri, itu ya, tindak lanjut apa yang akan kamu lakukan? Eh, saya sekarang Bu merasa lega Bu, itu udah sama Ibu udah dikasih ini Bu solusi arahan. Dan saya tadi akan menjalankan komitmen yang tadi Bu, saya akan Iya, eh, ikut les matematika Bu, dan saya akan memperbaiki kemarin ketertinggalan saya, kekurangan nilai saya akan kejar Bu. Insya Allah iya, saya akan bertekad untuk lebih baik lagi Bu di iya, pelajaran bagus ya, matematika. iya. Ya, bagus kalau begitu ya, idemu itu bagus sekali ya. Siapa yang akan bantu kamu untuk menghubungi atau kan menghubungi guru bahasa Inggris itu mungkin guru matematika yang pernah mengabaikan kamu di kelas, menyindir-nyindir itu kan pasti kamu merasa ragu, siapa yang akan bantu kamu? Saya minta bantuan teman aja Bu yang dekat sama guru matematika Bu, Iya, yang eh, dekat sama bapak guru. Mungkin saya akan ke sana sama dia, iya, eh, minta bantuan Bu. iya, bagus Nak kalau begitu ya. Ide ide Narahmat itu bagus sekali. Mudah-mudahan usaha kamu itu berhasil, Iya Bu, kemudian amin Bu. kamu dapat memperbaiki nilai, juga dapat memperbaiki hubungan dengan guru matematikamu itu, kemudian guru matematika itu juga lebih bersikap baik lagi sama sama Narahmat ya. Ya Bu, amin Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan traktirannya Bu. Saya terima Iya, Bu. iya. Iya, Ya, kali ini Ibu yang traktir ya, nanti ya. gantian ya, Narahmat yang traktir Amin Ibu. Bu. Siap Bu. Iya, baik kalau Ya, begitu ya silakan ya kamu boleh ke kelas lagi, iya Bu. silakan Ya Bu. ikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu, terima kasih ya untuk semuanya, itu penampilan saya sebagai coach dan, Pak Rahmat sebagai coachee. Silakan, ke Pak Pengamat untuk mengamati praktek saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tertegun dengan kegiatan asimilasi yang Ibu laksanakan, karena menurut saya sebagai pengamat, saya catat ini, langkah-langkahnya alhamdulillah sudah terpenuhi yang ada di Tirta. Jadi Ibu sudah cukup memahami untuk pelaksanaan coach dengan metode Tirta. Contohnya saja untuk tujuan, tadi saya dengar di awal tujuannya itu ada setelah kegiatannya yang cukup sedikit lama begitu. Bisa tunggu-tunggu kapan tujuan itu muncul, ternyata setelah prolognya cukup lama. Dengan kalau tidak salah yang catat, apa yang diinginkan Nak Rahmat. Nah, itu tujuan Iya, yang Ibu sampaikan dalam kegiatan tersebut. Jadi munculnya lama, saya catat nggak ada ini.
ternyata lama munculnya. Memang sengaja. Iya. Yang berikutnya identifikasi pun cukup jelas di sini. Kalau tidak salah yang saya catat dengan adanya pertanyaan apa hambatan yang tidak dapat mengikuti les. Kalau tidak salah itu yang sebagai diidentifikasinya. Iya. Rencana aksinya yang saya catat, bagaimana cara mengatasi agar bisa mengikuti. Dan ada komitmen, tadi komitmennya untuk mengikuti kegiatan lesnya. Jadi, langkah-langkah di Tirta itu, langkah-langkah model Tirta dalam coach yang Ibu laksanakan, saya lihat sudah memenuhi unsurnya. Dan untuk sebagai coachnya pun kelihatannya Sudah lihai ya. hubungannya sangat baik ya. Jadi terlihat jelas begitu, terlihat jelas. Terlihat mengeluhnya. Ya, sebagai coachnya terlihat jelas ini walaupun simulasi tapi kelihatannya bisa diperankan sangat baik gitu. Jadi aktor.